Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua umatnya sehingga akhir zaman. Hadirin Kultum Ramadan CWM yang saya hormati, pada hari ini 17 Ramadan, di mana malamnya diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Jemaah sekalian, Al-Quran ini adalah hadiah terbesar bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam. Maka tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita membahagiakan diri dengan Al-Quran. Setiap manusia, kita semua dalam hidup ini kita mencari kebahagiaan. Ada orang mencari kebahagiaan dengan memburu harta, ada dengan mencari jabatan, ada yang mencari popularitas, bahkan ada yang mencari hiburan dalam rangka membahagiakan diri. Namun semuanya itu tidaklah membuat mereka bahagia, karena sesungguhnya kebahagiaan itu Rasulullah SAW, Allah SWT dalam Al-Quran menyampaikan, alladzina amanu wa tatmainna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa orang beriman itu tenang hatinya, bahagia hidupnya ketika dia berzikir kepada Allah. Ingatlah, kata Allah, ala bi dzikrillah, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi damai, menjadi tenang. Pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya zikir yang terbaik adalah berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu kita membaca Al-Quran, bagaimana kita berdiskusi tentang Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, bagaimana membahagiakan diri dengan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu menenangkan hati. Ketika kita gelisah dalam hidup ini, kita pernah sedih, kita merasa sendiri, kemudian kita lalu duduk bersama Al-Quran, kita membacanya, kita mendengarkan, atau kita mentadabburinya. Sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berbincang dengan Allah SWT sebagai sumber ketenangan. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bahwa Allah SWT menurunkan ketenangan as-sakinah kepada hati orang beriman. Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang menyatakan wa ma jatama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafatuhum malaikata wa sakarallahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan batin. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut kita, disebut-sebut Allah di hadapan Allah. Allah menyebut-nyebut kita di hadapan malaikat, bahwa inilah hamba-hambaku yang selalu berinteraksi dengan saya, selalu berdialog dengan saya lewat Al-Quran. Kemudian kedua, Al-Quran memberikan arah hidup. Hari ini kondisi negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka banyak orang stres. Bukan karena kurang harta, bukan karena yang lainnya, tetapi karena kehilangan arah hidup. Dia bingung mau kemana. Al-Quran hadir. Sebagaimana firman Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang
lurus. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita jernih, maka pekerjaan itu juga akan kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sahabat sejati. Di dunia kita berinteraksi dengan Al-Quran menjadi teman setia. Sekarang ini banyak dibangun komunitas Al-Quran yang disebut dengan one day one juz, satu hari satu juz. Di dunia ini kita berteman dengan Al-Quran dengan kita membacanya, dengan kita mentadabburinya. Kemudian ketika kita meninggal, maka dia nanti menjadi cahaya di alam barzah, di alam kubur. Saya tadi baru pulang mengantar sepunya saudara Pak Rusman bin Marjan Rashid yang kemarin meninggal karena jantung. Dia sehat, tapi karena ajalnya sudah tiba. Al-Quran seperti itu, bahwa dia akan menjadi cahaya di dalam kubur. Sebagaimana kita tahu di kubur adalah gelap, tetapi dengan adanya Al-Quran membuat cahaya, terang. Kemudian di akhirat, Al-Quran menjadi pemberi syafaat. Dia akan menolong kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah safian li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Dikala di akhirat nanti kita bingung, kita perlu pertolongan, pada hari itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri orang. Tetapi dengan adanya Al-Quran, kita selalu berinteraksi di dunia, maka dia akan datang dengan memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu sungguh merugi orang-orang yang tidak mempergunakan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan orang hidup. Sayang sekali banyak kita lihat orang-orang nanti dibacakan Al-Quran ketika sudah meninggal. Sebenarnya hikmah, pelajaran yang terbaik Al-Quran adalah bacaan orang hidup yang memberikan arah kepada kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa saya belum melihat sesuatu yang lebih menyehatkan pikiran dan jiwa, menjaga tubuh dan menjamin kebahagiaan daripada terus-menerus bersama Al-Quran. Seorang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, berapa banyak Al-Quran yang kami harus baca?" Maka beliau menjawab, "Sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan." Jika hati kita gelisah, tandanya engkau jarang membaca Al-Quran. Jika hatimu kering, tandanya lisanmu jarang dibasahi dengan tilawatil Quran. Jika tubuhmu malas, maka periksalah hubunganmu dengan Al-Quran. Jika Al-Quran di rumahmu berdebu, itu artinya hatimu juga pasti lebih berdebu lagi. Bahkan yang paling hebat, sahabat Nabi Utsman bin Affan pernah berkata, seandainya hatimu bersih, maka kamu tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Hadirin yang saya muliakan, Kultum Ramadan CWM, mari sebagai umat Islam, apalagi di bulan Ramadan ini, kita punya target satu hari satu juz, mungkin ada 2 juz satu hari, ada 3 juz satu hari. Itu artinya dengan komitmen membaca Al-Quran, maka Allah SWT akan mengangkat kita punya derajat, membuat hidup kita tenteram, damai. Di dunia kita rasakan kedamaian itu, di akhirat insya Allah kita akan dimasukkan di dalam surganya, tentu dengan syafaat dari Al-Quran tadi yang memang ketika kita membutuhkan. Ini yang saya dapat sampaikan kepada pemirsa CWM yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini betul-betul Allah SWT mengampuni kita punya dosa-dosa dan semakin menambah kita punya pahala, tentu dengan kesungguhan, dengan perhitungan, tentu juga dengan memohon doa kepada Allah agar kita diberi kemampuan, kesehatan untuk selalu beribadah kepadanya.
Al-haqqu min rabbik wala takunanna mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari Allah, yang salah mungkin dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.